So, welcome to my channel guys. Welcome back to my channel. Jadi hari ini tanggal 4 November dan hari ini aku mau ngabarin ke kalian kalau Jerman itu udah lockdown lagi mulai tanggal 2 kemarin. Dan ya ini sesuatu yang sangat menyedihkan buat semua warga Jerman sih menurutku, karena ya banyak yang dirugikan, apalagi di bidang gastronomi pasti dirugikan karena semua gastronomi harus ditutup kembali seperti lockdown yang pertama. Jadi kenapa sampai ada lockdown yang kedua ini? Jadi total case di Jerman per hari ini tanggal 4 udah hampir sekitar 200.000, tepatnya 198.000 case aktif. Nah, jadi sejak tanggal 24 Oktober kemarin sampai hari ini, itu setiap harinya nambah sekitar 10.000 sampai 15.000 case setiap harinya. Dan itu menjadi penyebab kenapa akhirnya pemerintah Jerman memutuskan untuk melakukan lockdown yang kedua ini. Nah, gimana sih lockdown di Jerman itu dan apa bedanya dengan lockdown di Indonesia? So, jadi kalau lockdown di Jerman yang kedua ini, pertama semua restoran, hotel, bar, dan juga bioskop semuanya tutup. Dan juga kalau untuk salon masih boleh buka, dan untuk terapi masih boleh buka, tapi untuk pijat harus tutup. Jadi nggak ada pijat-pijatan lagi guys. Dan anehnya sekolah tetap buka, tapi dengan beberapa skenario. Jadi contohnya seperti ini. Di sekolahku yang kemarin, jadi waktu hari Senin tanggal 2 kemarin aku sekolah, dan tanggal 3 kemarin aku juga sekolah. Jadi yang waktu hari Senin itu kita masih diperbolehkan lepas masker waktu di kelas. Jadi kita cuma pakai masker waktu keluar kelas dan waktu istirahat gitu. Nah, tapi di kendaraan kayak di bis, di kereta atau di kapal kita tetap harus pakai masker guys. Nah, tapi karena kemarin waktu hari Selasa itu ternyata di kota tempatku sekolah, kota Witmund, itu jumlah case-nya melebihi 50. Jadi totalnya waktu itu ada 72 case waktu hari itu. Jadi waktu hari Senin jadi 72 case baru kan. Jadi kepala sekolahnya langsung menerbitkan peraturan baru. Jadi kita harus pakai masker juga di dalam kelas. Dan jadi di Jerman itu ada 3 skenario, tapi itu mungkin hanya di sekolahku ya. Kalau tempat-tempat lainnya mungkin beda. Kalau di sekolahku itu ada 3 skenario guys. Skenario A, skenario B, dan skenario C. Jadi contohnya skenario A itu di hari angka 0 sampai 50 case per harinya atau case aktif itu di dalam kota itu ya, tapi itu kalian bisa lepas masker, tapi tetap di luar harus pakai masker. Di dalam luar sekolah, di luar kelas maksudnya ya, itu kalian bisa pakai masker, tapi di dalam kelas kalian bisa lepas masker. Dan setelah 50 case skenario B itu kalian harus pakai masker di dalam kelas dan juga di luar kelas. Jadi kalian harus full pakai masker seharian, dan itu sangat menyiksa guys. And kalau di atas 100 case setiap harinya di dalam kota itu, maka sekolah akan diliburkan dan kita bakal dikasih tugas atau mungkin bisa lihat video call. Tapi mungkin kemarin sih bilangnya mereka lebih prefer kasih tugas daripada mereka kasih video call, karena itu sangat susah. Dan ini yang jadi titik poin pentingnya perbedaannya di Jerman dan di Indonesia ya mungkin. Tapi aku juga tidak tahu kenapa di Indonesia itu masih online sekarang gini. Nah, jadi waktu kemarin tuh, waktu hari Selasa aku hampir berangkat jam 7 pagi dari pulauku sampai sore jam 6 nyampe ke pulau lagi. Itu jadi 11 jam aku pakai masker guys, karena tetap di dalam kereta
pertama naik kereta, habis gitu naik kapal, habis gitu naik bis, itu semua pakai masker, habis gitu sampai sekolah juga pakai masker lagi, dan habis gitu waktu nunggu kapal pakai masker lagi waktu balik. Jadi kayak ya 11 jam pakai masker, sumpah pengap, gak bisa nafas. Dan habis gitu, nah kemarin kan kita sempat diskusi waktu di kelas. Waktu di kelas itu kita sempat diskusi terbuka sama gurunya. Gurunya ini menentang tentang pakai masker. Kenapa? Karena ya itu, kalau di kelas kamu pakai masker, itu menurut mereka agak aneh. Karena di kelas itu kita udah abstain, udah maksudnya udah jaga jarak 1,5 meter mungkin. Jadi satu bangku itu buat satu anak dan 1,5 meter jaraknya. Dan menurutku itu sih udah safety banget. Dan kita kalau ngomong pun ya apa namanya itu air liur kita itu gak bakal muncul sejauh itu menurutku. Dan penularannya pun pasti ya bakal susah dan gak bakal segampang itu. Dan dan kita diharuskan pakai masker, dan itu aneh sih menurutku karena ya kita gak bisa nafas. Dan ya gimana kalau kita gak bisa nafas sesek, dan semakin imun kita kan semakin rendah kan, semakin lemah imun kita. Jadi ya otomatis semakin gampang dong tertularnya menurutku gitu. Jadi kemarin itu ada peraturannya harus tiap 3 jam itu ganti masker guys. Nah habis gitu guruku ini ngomong, eh kan anak-anak protes. Jadi guruku ini ngomong, kan anak-anak protes, kenapa kok nggak diliburin aja, jadi kita pakai video call, ya kan. Terus gurunya jawab, saya nggak punya passion buat ngajar melalui video call, dia bilang gitu. Dan nggak semua orang punya internet di rumah dan juga punya uh, perangkatnya seperti HP atau laptop. Ya bener juga kan, karena pemerintah nggak bisa mensubsidi setiap anak punya laptop, katanya dia. Dan juga nggak semua punya internet, dan internet di Jerman itu sangat-sangat mahal guys, kecuali wifi ya. Dan nggak semua rumah punya wifi. Menurutku wifi juga masih agak mahal di sini dibandingkan dengan di Indonesia. Oleh karena itu mereka ya pengennya tetap offline, dan menurut mereka bertatap muka langsung itu jauh lebih baik ketimbang kamu online. Dan mereka nggak bisa ngajar melalui itu sih, melalui online menurut mereka, karena ya nggak ada interaksi dan menurut mereka itu sia-sia. Jadi mereka pun nggak masalah dengan resiko penularan yang tinggi, yang penting bisa tetap ngajar gitu secara langsung. Dan itu kenapa terjadi di Indonesia ya, yang menurutku oke lah, secara teknologi mungkin di Jerman kualitas internet lebih memadai dan anak-anaknya itu masih bisa menjangkau internet lebih baik lah ketimbang di Indonesia, yang ya kita tahu harga internet tinggi dan juga nggak semua orang punya HP. Ya sama seperti kondisinya di Jerman, tapi mungkin ya di Jerman mungkin uh, kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Tapi ya aku nggak bayanginnya yang di Indonesia ya kan. Kalau kamu yang di daerah-daerah terpencil banget yang masih sangat-sangat susah buat cari listrik atau gimana kan, ya agak susah sih menurutku. Dan juga ngapain buang-buang duit buat kuota internet kalau masih bisa masuk. Mungkin dibatasi jadi sekelasnya cuma masuk setengah gitu. Jadi mungkin ya mau gimana, mungkin jadi setengah kelas masuk dari pagi sampai misalnya dari pagi jam 6 sampai jam 10, habis itu yang kelas kedua masuk jam 11 sampai jam 2. Gitu menurutku lebih better ketimbang kamu kelas online. Jadi itulah kenapa aku juga gak habis pikir dengan yang kondisi di Indonesia. Apalagi aku dengar kabar katanya teman-temanku masih mau dilanjutin sampai, bukan Januari ini, katanya masih banyak yang tetap online, jadi sampai semester tahun depan. Dan menurutku itu sia-sia. Dan kita juga ya udah bayar uang sekolah, kenapa kok masih harus dari rumah kan. Dan kita juga bayar uang gedung dan segalanya, dan itu nggak murah sih menurutku. Nah jadi menurutku beda
pakai cara yang di Jerman ketimbang kita tetap mempertahankan online class. Jadi mungkin bisa pakai skenario segini, misal active case di kota kita minimal segini segini segini. Jadi misalnya di bawah 50 kita gini skenario-nya, di atas 100 gini. Jadi kita udah ada patokannya gitu loh tentang apa yang harus kita lakukan, dan menurutku di Indonesia kayaknya belum ada sih. Dan ya sayang aja gitu loh kalau kita membuang-buang waktu. Dan menurutku kayak ya kalau bisa offline kenapa masih harus online kan gitu, karena menurutku offline itu lebih banyak keuntungannya daripada online, dan memang resiko penyebarannya agak tinggi. Tapi menurutku dengan kayak kita masuk apa desinfektan tangan gitu, cuci tangan, pakai masker di kelas, mungkin kalau dibutuhin terus jaga jarak, satu kelas dibatasi berapa orang maksimal gitu. Dan menurutku itu udah aman sih, karena ya kalau kita nungguin sampai corona selesai mau sampai kapan kan. Dan sementara kita udah, menurutku banyak orang tua murid yang udah kesusahan juga buat eh, buat bayar sekolah, masih harus bayar kuota internet dan lain-lain. Nah, di sini di Jerman, kenapa banyak sekarang yang di offline kan? Karena banyak para orang tua yang waktu lockdown pertama banyak yang protes. Karena mereka biasanya itu bekerja semua, dan juga jadi mereka kayak anaknya ini disekolahin supaya mereka dua-dua bisa kerja gitu. Nah, jadi karena mereka waktu lockdown pertama anak-anaknya diliburin, nah mereka kan otomatis harus stay di rumah kan. Apalagi kalau anak-anak mereka masih kecil, ukuran sekitar TK atau SD yang masih kecil yang butuh pendampingan orang tua terus kan, ya nggak bisa ditinggalkan. Jadi mereka kesusahan di situ. Dan waktu lockdown pertama, waktu itu kalau kamu izin ke bosmu, kamu harus jaga anak, waktu itu masih ditoleransi. Dan mungkin karena itu pemerintah Jerman akhirnya membuat keputusan di lockdown kedua seperti itu, supaya ya orang tua mereka tetap bisa bekerja dan anak-anak bisa tetap sekolah. Karena ya menurutku kita ketemu teman secara offline itu ya bakal buat kita lebih happy sih gitu. So jadi segini dulu ya guys sharingku, dan aku pengen tahu sih pendapat kalian tentang penanganan corona di Indonesia dan di Jerman. Kalau dari Jerman kan aku sudah memberikan sudut pandangku. Nah, aku pengen tahu menurut kalian penanganan corona di Indonesia itu sudah sesuai nggak sih sama yang seharusnya? Dan kalau kalian ada pendapat tentang penanganan corona yang baik, mungkin bisa sharing-sharing di bawah. Nanti kita bakal balas-balasan komen. Oke? Aku tunggu ya guys sharing-sharing kalian. So, thank you guys udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ya guys. See you!